Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian diiringi dengan berbuat kebaikan, melaksanakan ketaatan sebagai bukti nyata kesyukuran dalam kehidupan kita. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah, lahir batin, dunia akhirat, dan seluruh nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub, tentunya berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Masih berkaitan dengan permasalahan taubat. Bila pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana sesungguhnya hakikat taubat yang sahihah, taubat yang benar, yaitu yang senantiasa ada dalam hati seorang hamba yang telah bertaubat, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi seorang hamba setelah bertaubat semakin lebih baik dari sebelum bertaubat. Kemudian senantiasa kondisi hatinya ya dalam keadaan seolah-olah tercabik-cabik ya dan hancur luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang telah mengotori dan menodainya. Itu senantiasa dia merasakan ya, bagaimana kondisi hati, sehingga senantiasa dia tunduk, senantiasa dia merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu kata beliau sungguh mudah diucapkan, tapi yang berat, yang sulit adalah praktek dan pelaksanaannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan pembahasan yang sungguh sangat penting sekali. Yang kita semua adalah hamba Allah yang sering berbuat dosa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi yang ideal seorang mukmin yang memiliki pengetahuan tentang agama? Bagaimana kondisi mereka ya tatkala terjerumus ke dalam dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kondisi seorang yang dia melakukan dosa? Apa yang harus menjadi perhatian utamanya? Hal ini bukanlah ya berarti bahwa kita melegalkan perbuatan dosa dan maksiat, tidak. Tapi seorang mukmin yang telah ditakdirkan pasti akan berbuat dosa, ya, pasti akan berbuat dosa. Begitu dalam hadis yang sahih, ya. Inna Allah kataba li ibni Adam haddahu min az-zina. Itulah ditakdirkan. Maka tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan bukan sekadar terjerumus ke dalam dosa. Hal itu ya sulit. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk membersihkan hati dan jiwa atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi permasalahan bila seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, bagaimana sikap yang ideal, sikap yang harus dia
miliki dan bagaimana kondisi seseorang yang menyikapi perbuatan dosa yang dia lakukan. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menciptakan manusia tanpa atau tidak akan melakukan dosa. Tapi ternyata hal itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan, telah menulis di Lauhil Mahfuz lewat perantara pena, bahwa telah ditentukan bahwa manusia akan melakukan dosa. Oleh karena itu, bukanlah kemuliaan seorang hamba adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi adalah tatkala dia berbuat dosa, dia segera kembali kepada Allah dan bertobat. Itulah kemuliaan tadi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak cucu Adam, seluruh manusia khata', banyak berbuat kesalahan. Wa khairut tawwabin wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan orang-orang yang berbuat dosa, orang yang terbaik dari mereka yang berbuat dosa tersebut adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat agung dalam terjadinya berbagai penyimpangan, berbagai perilaku yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Di semua perkara tersebut, dalam semua perkara tersebut ada hikmah. Nah, inilah yang harus kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari adanya orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa atau adanya kemaksiatan dan dosa. Bukan berarti kita melegalkan, ini harus dipahami terlebih dahulu. Kita melarang dan mencegah hal itu dan berusaha menghindari. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ada beberapa renungan atau kondisi seorang yang memiliki basirah, pengetahuan tentang agama ini, tentang keagungan Allah, tentang syariat ini. Bila seseorang memiliki pengetahuan tentang agama, pengetahuan yang cukup, maka bila dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, kata beliau ada 5 kondisi yang menjadi renungan dia. Ada 5 kondisi yang dalam 5 kondisi tersebut ada renungan yang spesial, penghayatan yang khusus, yang bila hal itu mampu dia lakukan, maka akan mendatangkan hikmah dan kebaikan yang luar biasa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "I'lam anna sahib al-basira idza sadarat minhu al-khati'ah falahu nadharun fi 5 umur." Ketahuilah bahwa seorang yang memiliki pengetahuan tentang agama, bila muncul darinya satu kesalahan atau dia melakukan satu kesalahan, maka dia memiliki 5 pandangan, 5 renungan dan penghayatan. Baik. Yang pertama kata beliau, an yanzura ila al-wa'di wal wa'id. Fayuhdithu lahu dhalika khawfan wa khasyatan yahmiluhu ala at-taubah. Kata beliau bahwa dia melihat kepada janji dan ancaman Allah. Tatkala dia berbuat dosa, dia ingat bahwa ada janji dan ada ancaman. Bagi yang berbuat kebaikan,
ini balasannya, dunia dan akhirat. Bagi yang berbuat kejahatan, dosa maksiat, ini ancamannya, dunia dan akhirat. Nah, bila hal itu dia perhatikan, dihadirkan dalam diri dan pikirannya, apa yang akan muncul? Sikap apa yang akan lahir dari kondisi yang seperti itu? Fayuhdithu lahu khawfan wa khasyatan yahmilu ala taubah. Maka akan muncul di dalam dirinya sifat takut, kekhawatiran dan rasa takut yang akan menggiring dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seseorang melakukan dosa dan dia tidak pernah melakukan renungan atau memperhatikan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala dan juga janji Allah bagi mereka yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Bila hal itu tidak hadir dalam dirinya, maka dia tidak akan terdorong untuk bertaubat. Dia tidak akan pernah termotivasi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak memahami atau tidak mengetahui atau melupakan atau seolah berpura-pura melupakan bahwa di sana ada ancaman, sehingga dia merasa aman dari efek perbuatan dosanya. Nah, jadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bahagia, orang yang berilmu, bila terjerumus dalam perbuatan dosa, dia sadar bahwa ada ancaman dan ada balasan. Ada janji dan ada ancaman. Kalau diteruskan, maka ancaman Allah yang akan menghadang dirinya. Yang akan ada di hadapan kehidupannya, depan kehidupannya, baik dunia atau akhirat. Jika dia bertaubat, Allah akan berikan kemuliaan, mengampuni dosanya. Maka kondisi yang seperti itu akan menggiring dia, akan membawa dia untuk apa? Untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang pertama. Adapun orang yang jahil, dia tidak akan pernah berpikir atau menghadirkan dalam dirinya renungan atau penghayatan yang seperti itu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an yanzura ila amrillah ta'ala wa nahyi. Dia merenungi dan memperhatikan perintah Allah dan larangannya. Ada perintah, ada larangan. Nah, bila dia memahami kondisi yang kedua ini, bahwa ada perintah Allah dan larangan Allah, apa yang akan muncul dalam dirinya? Wa yuhdithu lahu dzalika al-i'tirab bi kaunihi khati'atan wal iqrar ala nafsi bidzam. Maka akan muncul dalam dirinya pengakuan bahwa apa yang telah dia lakukan dari berbagai kemaksiatan dosa itu adalah satu kesalahan. Itu kesalahan. Dia akui hal itu. Ya'tarib, mengakui itu kesalahan. Karena ada orang-orang yang berbuat dosa tapi tidak mengaku, tidak merasa berbuat salah. Ini musibah. Sudah berbuat dosa itu musibah, tidak sadar bahwa itu satu kesalahan. Musibah lagi. Dan jika tidak sadar, kapan dia akan bertaubat? Na'udzubillah min dzalik. Musibah lagi. Zulumat ba'dhuha fawqa ba'd. Kegelapan yang berlapis-lapis. Musibah yang berlapis-lapis. Waliyazubillah. Kemudian dia mengakui bahwa dirinya telah berbuat dosa. Al-iqrar dalam sibid dzambi. Dan ini adalah kebaikan. Tatkala seseorang berbuat dosa, terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa, dia sadar bahwa ada perintah Allah yang telah dia langgar. Ada batasan-batasan Allah yang telah terlewati. Ada larangan yang telah dilakukan.
maka dia yakin ini dosa, ini kesalahan. Lalu dia mengakui bahwa inilah perbuatan dosa yang dilakukan oleh dirinya. Nah, tapi bila dia tidak memahami bahwa ada perintah dan larangan, maka tidak akan muncul di hatinya pengakuan terhadap kesalahan yang dia lakukan atau mengakui ya bahwa dirinya telah berbuat dosa. Kemudian ya, kondisi yang ketiga, seorang yang memiliki ilmu bila terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, bagaimana perihal dan ahwal dan kondisinya? Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an yanzura ila tamkinillahi ta'ala lahu minha wa takhliyatihi bainahu wa bainaha. Dia melihat ya kepada tamkinillah lahu minha, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hamba tadi berbuat dosa, wa takhliyatihi bainahu wa bainah, dan Allah yang membiarkan dia antara dia dan dosa tadi sehingga dia terjatuh ke dalam dosa. Atau dengan ungkapan lain, dia yakin ini pasti dengan izin Allah. Kemungkinan ada bertanya, kok Allah mengizinkan? Ya, nanti akan kita bahas. Jadi perhatikan, dia pahami ini semua adalah tamkinullahu lahu. Allah yang menjadikan dia melakukan hal itu. Dan Allah yang membiarkan antara dia dengan dosa tadi sehingga dia terjatuh ke dalam dosa. Wa taqdiriha alaihi, dan Allah yang juga mentakdirkan ya sehingga dia mampu melakukan dosa. Wa annahu law syaa'a la'asamahu minna. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyelamatkan dia ya dari dosa tersebut. Wa hala bainahu wa bainah, tak akan dibendung oleh Allah ya antara dia dengan dosa tadi sehingga dia selamat. Ini jika Allah menghendaki. Kesimpulannya, dia yakin bahwa apa yang terjadi dengan izin Allah. Allah yang membiarkan dia terjatuh ke dalam dosa, tidak diselamatkan oleh Allah. Seandainya Allah menghendaki, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihalangi dari berbuat dosa tadi. Baik. Kenapa hal ini ya menjadi renungan dan perhatian atau kondisi seorang yang berilmu tatkala terjerumus dalam dosa? Kenapa? Karena orang yang berilmu, artinya orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, tentang kekuasaan Allah, tentang takdir Allah, dia meyakini bahwa segala sesuatu di permukaan bumi yang terjadi di alam semesta ini semua dengan izin Allah. Ya. Semua dengan takdir Allah Azza wa Jal. Jika Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, dan tidak mentakdirkan, maka tidak akan terjadi hal itu. Tidak akan ada dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dikerjakan. Ya. Maka tatkala Allah menghendaki hal itu terjadi, maka muncullah berbagai dosa kemaksiatan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan hamba dari hal tersebut, maka tidak akan terjadi. Tapi yang menjadi permasalahan yang perlu kita pahami bahwa dalam setiap apa yang Allah hendaki ada hikmah. Nah, disinilah seorang hamba yang harus mampu ya memahami hikmah dan menggali hikmah dari berbagai kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wabil khusus dalam hal ini adalah tentang terjadinya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemungkinan ada yang bertanya,
Apakah Allah mengizinkan berbuat dosa? Apakah Allah menghendaki? Untuk menjawabnya, kita harus memahami dua hal. Pertama, bahwa kehendak Allah ada yang sifatnya berkaitan dengan takdir, keputusan yang telah termaktub di Lauhil Mahfuz. Ya. Dan ini pasti terjadi. Dan tadi telah disebutkan bahwa Allah telah mentakdirkan bahwa setiap manusia itu pasti akan pernah melakukan dosa. Melakukan zina. Pandangan mata berzina. Telinga berzina. Ya, tangan berzina. Kemudian dibenarkan dengan farjinya. Ya, terjadilah perzinaan yang sesungguhnya. Taib. Naam. Semua dengan izin Allah. Tapi dengan izin dari sisi takdir. Dan itu pasti terjadi. Karena keyakinan ahli sunnah bahwa apa yang Allah hendaki pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Ini dinamakan iradah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah secara takdir dan ketentuan yang telah termaktub di Lauhil Mahfuz. Tapi ditinjau dari takdir atau iradah kehendak Allah secara syariat dan agama, maka tentu hal itu adalah dicela dan dilarang. Maka pastilah Allah membenci, memurkai hal itu dan tidak mencintainya. Maka kendati terjadi, tapi Allah tidak mencintainya. Karena Allah melarang. Jadi secara agama Allah tidak menghendaki. Maka dilarang dari berbuat kemaksiatan dan dosa. Tapi secara takdir yang telah termaktub di Lauhil Mahfuz, ya, maka telah ditakdirkan itu akan terjadi. Maka inilah yang harus menjadi perhatian kita. Inilah yang dimaksud Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan ungkapan beliau ila tamkinillahi ta'ala lahu. Allah yang menjadikan hamba itu mampu melakukan. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Ya. Bila Allah tidak mentakdirkan hal itu dilakukan hamba, tidak akan terjadi. Nah, taib. Setelah kita pahami, ya, apakah semua terjadi dengan izin Allah? Ya, secara takdir, semua dengan izin Allah. Tapi secara kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat atau agama, maka jelas Allah tidak menghendaki hal itu. Maka Allah membenci semua perbuatan dosa kemaksiatan. Karena tidak semua yang Allah hendaki, dikehendaki, terjadi, dicintai oleh Allah. Tapi semua yang disyariatkan oleh Allah, pastilah dicintai dan diperintahkan, tapi tidak mesti terjadi. Allah perintahkan solat, betapa banyak yang tidak solat. Allah perintahkan berpuasa, betapa banyak yang tidak puasa. Ya. Begitu seterusnya. Taib. Tapi yang menjadi permasalahan, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan memahami hikmah di balik semua hal itu. Dan seluruh yang terjadi, semua tidak lepas dan selalu terhubung, ya. Terhubung dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha terbaik. Ya. Memiliki korelasi, ada hubungannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Lahul Asmaul Husna. Maka setiap nama tersebut memiliki, atau setiap nama memiliki makna, itulah sifatnya. Dan sifat tersebut memiliki korelasi, hubungan dengan segala yang terjadi di alam semesta ini. Yang baik dan yang jelek. Itulah yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan bagaimana mengkorelasikan antara kondisi yang terjadi dengan hikmah yang terkandung dalam asma Allah dan sifatnya, sehingga di sini kita semakin yakin
dari sisi lain semakin bertambah ubudiyah kita kepada Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik, mari kita lanjutkan apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim agar kita lebih memahami. Dan ini adalah, kata beliau, adalah perkara yang sangat penting sekali. Adapun orang yang jahil, dia tidak akan bisa menggali hikmah tersebut. Lalu kata beliau, bila kondisi yang tadi dipahami atau direnungi oleh seseorang, bahawa dia melakukan pastilah dengan tamkinullah, yaitu Allah yang menjadikan dia mampu melakukan, mengizinkan, menghendaki, Allah yang mentakdirkan. Dan jika seandainya Allah menghendaki akan diselamatkan dari dosa dan kesalahan tersebut, apa yang lahir dalam dirinya berupa pengetahuan dan keilmuan, kata beliau, فَيُحْدِثُ لَهُ ذَلِكَ أَنْوَاءً مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ مَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَعَفْوِهِ وَحِلْمِهِ وَكَرَمِهِ. Maka akan lahir di dalam dirinya pengetahuan, akan muncul dalam dirinya pengetahuan, berbagai pengetahuan billah, tentang Allah, ma'rifatullah, dan asma'i, mengenal nama-nama Allah, walillahi asma'ul husna, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa hikmatihi, dan hikmah Allah, wa rahmati, dan rahmat Allah, wa maghfiratihi, maghfirah, keampunan Allah, wa afwi, dan kemaafan Allah, wa hilmi, kelembutan Allah, wa karami, dan kemuliaan Allah. Jadi dari kondisi keadaan seorang hamba yang terjerumus dosa, bahwa itu semua ada kaitannya dengan takdir Allah, kehendak Allah, maka dia akan memahami semua ada korelasi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, hikmahnya, kerahmatannya, keampunannya, kemuliaannya, kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya memahami asma wa sifat. Bukan hanya sekadar menghafal, bukan hanya sekadar menyenandungkan, senandungkan, dinyanyikan, dihafal. Tapi ini yang sangat terpenting, memahami hikmah di balik nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Baik, sehingga bila pengetahuan itu telah ada pada dirinya, yang penyebabnya apa? Dosa dan maksiat dia lakukan. Dia berpikir, apakah semua terjadi begitu saja? Tidak. Pasti ada kaitannya. Nah, dari situlah dia mengambil hikmah. Apa korelasinya? Sehingga ma'rifah tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, berbagai sifat yang sebutkan tadi, akan melahirkan suatu ubudiyah, penghambaan, ibadah kepada Allah, bihadihil asma', dengan nama-nama tersebut. Itulah yang difirmankan oleh Allah, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Doa, yang mencakup doa ibadah, doa al-masalah. Doa ibadah itu ketaatan, ubudiyah, zikir kita adalah doa ibadah. Doa al-masalah, permohonan kita. Maka fad'uhu biha. Ibadati Allah dengan dua ibadat tadi, baik secara ubudiyah, ibadah, atau permohonan. Wala tahsul biduni lawazimiha albattata. Bahwa yang demikian itu, atau berbagai kejadian tersebut, tidaklah, atau nama-nama tersebut, dan sifat-sifat tersebut tidaklah muncul, tidaklah terjadi kecuali ada kaitannya dengan kelaziman dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Sehingga dia semakin mengetahui ya'lam irtibat al-khalqi wal amri wal jaza' bil wa'di wal wa'id bi asma'ihi wa sifatihi wa anna dhalika mujibul asma'i wa sifat, wa anna dhalika mujabul asma'i was sifat wa atharuha fil wujud wa anna kulla ismin wa sifatin muqtadin li atharihi
wa mujabihi muta'alliqun bihi la budda minhu. Maka dia semakin mengetahui bahawa ada korelasi yang sangat erat sekali, hubungan yang sangat erat sekali antara al-khalq, penciptaan, perintah, balasan, ya, baik dalam bentuk ya janji atau ancaman. Semua itu ada korelasinya, hubungannya, kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan semua hal itu merupakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dan efek ya dari nama-nama dan sifatnya yang berkaitan dengan apa yang ada di alam semesta ini. Sehingga dia yakin setiap nama dan sifat menuntut adanya efeknya, konsekuensinya ya yang muncul, dan itu semua berkaitan ya dengan perkara ya atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan pastilah itu ya terjadi, dan pastilah hal itu ada korelasinya. Apa maksudnya? Ya, ini penting sekali. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur perintah. Naam, lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ciptaan, perintah, semua milik Allah. Balasan, penjelasan tentang balasan baik dengan janji atau ancaman, semua adalah dengan izin Allah. Semua hal itu para pemirsa kaum muslim ada kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini ada korelasinya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya nama dan sifat Allah Asmaul Husna. Allah namanya Asmaul Husna, sifatnya sifat yang mulia, sifat yang sempurna. Dan bila hal itu dipahami dengan benar, maka akan muncul ubudiyah yang sesungguhnya kepada Allah yang lahir dari pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memperkenalkan dirinya kepada kita ya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim nanti akan jelaskan ya, kondisi dan persaksian yang seperti itu akan menggiring dia untuk masuk ke dalam suatu taman yang ya, taman kemuliaan ya, yang di dalamnya penuh dengan pengetahuan dan iman, dan rahasia-rahasia takdir dan hikmah yang sulit untuk diungkapkan dengan untaian kata-kata dan kalimat, kata beliau. Naam. Sebagai contoh, ya, bahawa Allah Subhanahu wa taala di antara nama Allah Aziz, ya, wal Azizul Hakim, ya, Al-Aziz dari izzah, keagungan, kemuliaan. Alladhi yaqdi ma yasha, sehingga dialah Allah yang memutuskan apa saja yang dikehendaki. Maka karena kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah, Allah memutuskan ya apa saja yang Dia ingin putuskan. Apa saja yang ingin dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghukumi ya apa saja yang ingin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dialah yang membolak-balikkan hati manusia, hati hamba, naam, dan juga ya, merubah atau menggiring atau merubah atau membolak-balikkan hati dan kehendak hamba kepada apa yang dikehendakinya. Kita memiliki iradah sahih. Ya. Kita memiliki iradah, keinginan. Kita memiliki hati. Tapi hati kita di tangan siapa? Allah. Siapa yang membolak-balikkan? Siapa yang menjadikan hati kita menghendaki sesuatu yang dilakukan tadi? Perbuatan maksiat. Kemudian menjadikan kita menghendaki semua itu dengan izin Allah. Iya, kita memiliki kehendak. Kita memiliki keinginan. Tapi semua hal itu di bawah kekuasaan, keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
yang membendung antara hamba, ya, dengan hatinya. Ya. Bila Allah membendung hamba seseorang antara dengan hatinya, maka dia akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba tadi menghendaki. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seorang itu melakukan perbuatan dosa tadi. Dan ini kerana Allah Al-Izzah, lahul Izzah. Wa Hakim, dan dalam kondisi dan kejadian yang muncul yang dilakukan oleh manusia ada hikmah, sehingga seringkali nama Allah Al-Aziz digandingkan dengan Al-Hakim. Karena Allah yang lahu izzah, maka semua yang terjadi dengan izin dan kehendak Allah, Allah yang membolak-balikkan hati manusia, dan Allah pula menjadikan hamba itu menghendaki sesuatu, dan dia yang merubah keinginan dan kehendaknya. Hamba memiliki keinginan kehendak, tapi semua di bawah kekuasaan dan juga kehendak Allah. Maka semua itu ada hikmahnya. Dan itu sebagai bukti kesempurnaan izzah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita sebagai makhluk, ya, yang mampu kita lakukan, ya, kita hanya bisa melakukan aktivitas secara zahir yang ada pada jasad dan tampilan zahir kita. Adapun yang menjadikan seseorang menginginkan sesuatu, ya, maka itu semua tidaklah mampu siapapun melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tampak dari kondisi yang demikian izzatullah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hikmah Allah yang maha agung. Ya. Kemuliaan Allah izzatuh. Tidak bisa membendung. Apabila Allah menghendaki, tidak ada seorang yang bisa membendung. Dan bila Allah menghendaki, tidak ada seorang yang bisa menghalangi. Dan bila Allah menghendaki, maka Allah akan menyelamatkan hamba tadi perbuatan maksiat dan dosa. Maka kita sadar, ya, ternyata kita ini semua di bawah aturan Allah, kehendak Allah. Kita tidak terpaksa, kita memiliki kehendak. Kita memiliki keinginan. Tapi semua hal itu di bawah keinginan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama sebagai contoh. Kemudian dari memahami korelasi antara izzatullah dengan apa yang dilakukan hamba tadi, kita semakin memahami bahwa sungguh hamba manusia yang sangat hina, lemah, fakir, yang tidak memiliki daya dan upaya. Lalu apa yang dia pertontonkan dari berbagai kesombongan di hadapan Allah? Kenapa dia tidak tunduk kepada Allah? Begitu berbuat maksiat, tunduk kepada Allah, cepat kembali kepada Allah. Ya. Nah, tatkala makna ketundukan tadi disebabkan perbuatan dosa, ya, melahirkan makna ketundukan kepada Allah. Disebabkan perbuatan dosa tadi, kerana Allah yang aziz, izzatuhu, keagungannya, kemuliaannya, ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tentu bila dia menyibukkan dirinya mengambil hikmah sehingga lahir sifat yang namanya tadi ketundukan kepada Allah disebabkan dosa yang dia lakukan, ini kata beliau lebih bermanfaat, aula bihi wa anfa' lahu, lebih utama baginya, ya, dan lebih bermanfaat, daripada hanya sekadar terjatuh atau dia terus-menerus terjatuh dalam perbuatan dosa dan tidak pernah mengambil hikmah dari hal itu. Sehingga dengan demikian, dia selalu bersama Allah, bukan bersama dirinya. Apa maksudnya? Dia akan bersama Allah, dia kembali kepada Allah. Bersegera kembali kepada Allah, bukan hanya mengikuti dan mengikuti, ya, keinginan nafsunya, dirinya yang selalu ingin berbuat dosa dan maksiat. Kemudian dari pengetahuan seorang hamba tentang nama Allah Al-Aziz, dia akan memahami bahwa manusia itu mudabbar maqul, itu diatur dan dibawa kekuasaan Allah.
tidak bebas dalam artian melakukan apa saja. Enggak. Kita semua mudabbar, diatur oleh Allah. Ya. Ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan selamat, la ismata illa man asamahu Allah. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Tidak ada taufik, bimbingan kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga seorang hamba semakin meyakini ya annahu fahuwa dhalilun haqirun fi qabdati azizin hamid, bahwa dia itu seorang hamba yang hina dina dalam genggaman ya kekuasaan, di dalam kekuasaan Al-Aziz yang maha agung, Al-Hamid yang maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin paham kita. Inilah pentingnya kita belajar memahami agama. Tapi kalau orang yang jahil, ya, dan itulah yang menyebabkan dia terjun perbuatan dosa, kemudian kejahilan tersebut yang semakin menjadikan dia jauh dari Allah. Tapi orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, memahami tentang syariat Allah, memahami tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, bahawa semua ada korelasi dengan nama dan sifat-sifat Allah, maka kendati dalam sebagian kondisi dan keadaan dia terjerumus dalam perbuatan dosa, dia bisa mengambil hikmah dari hal itu dan segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu ada hikmahnya, dan itu lebih baik ya bagi dirinya. Ya. Begitu juga bila kita memahami izzatullah, ya, bahwa Allah memiliki izzah dalam keputusannya. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Aziz, melakukan, memutuskan apa yang dikehendaki. Ya, maka bila hal itu kita pahami juga, maka kita semakin sadar tentang kesempurnaan, ya, dan puji-pujian dan kekayaan Allah yang sempurna. Semua itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal izzah kulluha lillah, al izzatu lillah. Al izzah lillah, kemuliaan, keagungan adalah milik Allah. Wa anna al-'abda nafsuhu awla bin naqsi wal-dhammi wal-'aibi wal-dhulmi wal-haja. Bahwa hamba itu adalah orang yang sangat ya, lebih utama, disifati dengan an-naqs wad-dham, kekurangan dan celaan, ya, aib dan juga kezaliman dan hajah, dan sangat membutuhkan. Sehingga semakin bertambah persaksian dia terhadap dirinya tentang kefakirannya, kehinaannya, ya, dan kelemahannya. Kemudian kebutuhannya kepada Allah dan kezaliman dirinya. Yang demikian itu akan bertambah ya pengetahuan dia tentang keagungan Allah dan kesempurnaan dirinya, dan kemuliaan ya atau keagungan atau kesempurnaan puji-pujian yang dimilikinya dan juga kekayaannya, sehingga akan melahirkan nilai-nilai yang positif bagi seorang hamba, sehingga semakin dia menyadari kelemahan, kekurangannya, maka dia semakin sadar tentang keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini jelas adalah hikmah yang luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi Imam Ibnu Qayyim ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari berbagai ya nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa semua itu ada korelasinya dengan al-khalq wal amru dan balasan, baik dalam bentuk janji dan ancaman. Semuanya ada kaitannya. Baik. Kemudian lihat dari sisi lain, bagaimana kita bisa mengambil hikmah bahwa seorang hamba akan mengetahui tentang apa? Birrahu, kemuliaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fi sitrihi alaihi hal irtikabil ma'siyah. Ma'a kamali ru'yatihi lahu. Subhanallah. Allah yang menutupi ya. Menutupi seorang hamba, menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa dan kemaksiatan dia lakukan, tidak disingkap seketika, tidak diazab seketika.
Ya. Allah yang menutupi aibnya tak kala dia berbuat dosa, sementara Allah melihat hal itu. Ya Allah. Allah melihat, memperhatikan, mengetahui tatkala si hamba tadi berbuat dosa, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kebaikan yang lebih baik dari itu? Seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, la fadhahu baina khalqihi fahadiru. Jika seandainya Allah menghendaki, akan disingkap semua hal itu. Ya, dibeberkan oleh Allah semua hal itu kepada khalayak ramai, kepada semua manusia, maka manusia akan meninggalkan dia. Tapi itu tidak terjadi. Kita berbuat dosa siang malam. Ya, dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam kondisi tersembunyi, ya Allah. Dalam kondisi tersembunyi dari manusia, tapi Allah melihat, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah tutupi. Tidak ada yang tahu. Seandainya Allah menghendaki hal itu, akan disingkap semuanya oleh Allah. Adakah seorang yang bisa menutupinya? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala Barrur Rahim, sungguh maha baik. Tidak ingin hal itu. Ya. Sehingga kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut diberikan kepada hamba kendati dalam berbuat dosa tadi. Ditutupi oleh Allah. Inilah di antara makna al-barr, Allah yang maha baik. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Allah maha kaya. Tapi karena kebaikan Allah yang maha mulia, ya, maka Allah tutupi hal itu, di mana Allah tidak butuh kepada kita tentang hal itu. Dan menunjukkan bahwa kefakiran seorang hamba kepada Allah. Nah, hendaklah seorang hamba selalu memperhatikan karunia dan minnah Allah, karunia Allah dan nikmat Allah dalam hal ini. Nah, selalu dihadirkan kebaikan Allah, karunia Allah, kemuliaan Allah, ihsanuhu wa karamuhu wa birruhu ilaih. Ya Allah, tanpa kebaikan dan kemuliaan dari Allah, binasa kita semua, hancur kita semua, celaka kita semua. Karena semua tampak dengan jelas, dilihat oleh Allah, enggak ada yang tersembunyi. Begitu berbuat dosa dan kemaksiatan, disingkap oleh Allah, dibeberkan oleh Allah, siapakah yang akan menutupinya? Tidak ada. Celaka kita. Maka semua orang akan meninggalkan kita. Mengetahui si fulan melakukan ini dan seterusnya. Tapi Allah maha baik. Al-Barrur Rahim, maha penyayang. Sehingga kondisi yang demikian itu, ya, kerendahan hati dan jiwa, kehinaan diri sebabkan dosa yang dia lakukan itu, selalu membuat dia tunduk, selalu membuat dia kembali kepada Allah dan membangun, ya, hubungan baik dengan Allah. Yang demikian itu, kata beliau, anfa'lahu min ishtighal bi jinayati, lebih utama daripada dia terus-menerus melakukan kejahatannya. Ya, wa syuhudu dhulli ma'siyatih, dan juga lebih utama dari hanya sekadar memperhatikan kehinaan disebabkan oleh dosa dan maksiat yang dia lakukan. Karena sesungguhnya hal itu na'am, suatu kekeliruan dan kesalahan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala maha baik. Sungguh inginkan kebaikan pada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Ya. Dan tidak diputus rezekinya. Ya. Dan tidak dicopot kesehatannya. Dan tidak tampakkan langsung efek dari dosa dan kejahatannya. Seandainya begitu kita melakukan, tampak muncul
di fisik dan jasad kita, badan kita. Setiap titik-titik atau dosa yang kita lakukan muncul benjolan-benjolan yang ada dalam diri kita. Kita tidak akan tahu bagaimana kondisi dan keadaan kita. Atau setiap dosa yang kita lakukan muncul bau yang menjijikkan. Maka tidak seorang pun yang akan bisa menjalani hidup ini dengan normal, dan tidak seorang pun yang akan bisa mendekat kepadanya karena bau yang busuk menjijikkan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah, itu sebagian apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim dari kondisi seorang yang mengetahui bahwa semua hal itu ada korelasi dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak pembahasan tentang hal ini. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kejadian demi kejadian, kemaksiatan, dosa yang pernah dilakukan, ambil hikmahnya. Kita akan lanjutkan insyaAllah bagaimana menggali hikmah dari kejadian demi kejadian atau kasus demi kasus yang muncul dalam kehidupan dari perbuatan dosa, apa korelasinya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyebutkan secara global dulu kondisi yang keempat dan kelima. InsyaAllah penjelasan secara detail insyaAllah akan dilakukan atau kita jelaskan pada pekan-pekan yang akan datang. Kondisi yang keempat adalah seorang hamba yang berbuat dosa, tapi dia memiliki pengetahuan, sadar dia, nazar al-mahallil jinai masdariha. Dia memperhatikan sumber kejahatan itu. Dari mana ini? Wa nafsul ammaratu bisu. Yaitu jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan. Inna nafsa la'ammaratu bisu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ammaratun bisu, yang selalu mengajak. Ini sumbernya. Maka sadarlah kita. Bahwa sumber kejahatan itu ada pada diri karena kebodohan dan kejahilan kita. Maka dengan demikian kita akan sadar, wahai manusia, bahwa Anda itu jahil dan zalim. Sadar bahwa dosa yang dilakukan, kejahatan yang dikerjakan itu karena sumbernya ada pada diri Anda. Ammartum bisu, jiwa yang mengajak pada kejahatan, maka sadarlah bahwa Anda dan siapapun yang berbuat dosa adalah jahilun wa zalim. Jahil dan zalim. Karena kejahilan dan kezaliman tadi muncullah semua perkataan yang keji, perbuatan yang jelek. Itu munculnya, sumbernya. Wa min sifatuhu al-jahl wa man wasafathu. Wa man sifatuhu al-jahlu wal-zulmu la mat'a fi istiqamati wa i'tidali al-bad. Orang yang sifatnya itu adalah kejahilan, kezaliman, bagaimana akan diharapkan akan istiqamah selama-lamanya. Oleh karena itu, dengan demikian dia sadar, waspada, dan harus memohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya, dijaga dirinya, agar diberikan kepadanya petunjuk, berikan taufik dan hidayah, tidak diserahkan pada diri kita. Disinilah hikmah kenapa Nabi setiap pagi mengucapkan doa dan sore yang mengucapkan, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan serahkan, ya Allah, diriku kepada aku. Ya Allah, jangan serahkan hamba ini kepada diri sendiri. Karena diri sendiri zalim, jahil, berbuat zalim dan jahil karena nafsul ammaratu bisu. Sadar kita itu. Lalu apa yang kita sombongkan? Kita ini jahil dan zalim. Apa yang kita sombongkan? Karena kejahilan, kezaliman kita melakukan perbuatan yang keji, mengucapkan perkataan yang kotor dan berperilaku yang tidak baik. Taib, kemudian yang kelima, kendati ini masih butuh penjelasan bahwa juga dia melihat, memperhatikan bahwa ada yang memerintahkan dia untuk berbuat maksiat, yang menghiasi perbuatan maksiat bagi dirinya.
yang mengajak dia, mendorong dia. Tadi diri sumbernya, kemudian ada yang mendorong juga. Ya, apa itu? Asy-syaitan. Syaitanun muwakkal, syaitan dia. Maka antara ammaratun bisu, diri yang mengajak pada kejahatan, dan syaitan ini berkolaborasi. Ya. Kerjasama mereka. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, kerjasama dengan perbuatan jelek dan perbuatan dosa. Maka muncullah yang demikian itu. Nah, ini insyaAllah masih butuh penjelasan, ya, sumber kejahatan dari diri kita dan bekerja sama tentang syaitan. Muncullah hal itu. Nah, sadarkah kita? Jangan hanya melaknat syaitan, tapi ternyata ya menjadikan syaitan sebagai teman dalam hidup. Ya, waliyazubillah. Ini secara global 3 pembahasan telah jelaskan secara sedikit ya, secara detail, tapi butuh penjelasan yang lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. InsyaAllah di pekan yang akan datang, jika kita masih berumur, akan kita lanjutkan ya pembahasan yang keempat dan kelima. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah pengetahuan kita dan juga menjadikan kita selalu waspada dan sadar betapa ya hinanya diri kita di hadapan Allah bila kita terus terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, dan betapa agungnya Allah, maha mulia Allah, maha baiknya Allah, maha pengampun Allah, menerima taubat, ya, kemaafan Allah. Sungguh yang itu lebih mulia bagi kita daripada hanya sekadar kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam bina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.